Apa itu Pak sekolah pusat keunggulan? Teman-teman Sobat TH itu masih banyak yang belum paham. Apalagi Sobat TH yang kelas 10, kelas 11 itu apa sih bedanya? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Sobiron di TH Podcast. Hari ini kita akan membicarakan mengenai kurikulum SMK Tunas Harapan Pati. Karena kita tahu bersama bahwa SMK Tunas Harapan Pati sekarang menerapkan sekolah pusat keunggulan. Apa itu sekolah pusat keunggulan? Yuk langsung saja kita tanya-tanya kepada bintang tamu kita. Halo Pak Salan. Halo Pak Sob. Apa kabar Pak Salan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak Baru Sob. kali ini loh Pak, kita sudah sering ketemu. Kita bahkan satu ruangan ya Pak ya. Tapi Betul, kita betul, untuk waktu Pak Salan itu susah sekali. Sibuknya luar biasa. Wah, Pak Sobiron ada-ada saja. Oh iya Pak Salan. Oke. Pak Salan, dengan alumni sini ya dulu ya. Iya Pak, betul. Nah, Saya jadi alumni Tunas Harapan Pak. Sobat TH, sekarang ini Pak Sahlan itu menjabat sebagai wakakurikulum ya Pak ya. Betul. Dulu Pak. panjenengan itu siswa SMK Tunas Harapan Pati. Lulus tahun berapa Pak dulu Pak? Saya lulus dari SMK Tunas Harapan Pati pada tahun 2002 Pak. Waduh 2002 itu Pak cukup lumayan ya Pak ya. Iya, sudah berumur berarti Pak ini. Iya, dari Tunas kembali ke Tunas. Oh iya. Betul. Dulu Pak Salan ini juga termasuk siswa berprestasi. Betul ya Pak ya? Ya salah satu saja Pak. Mungkin seperti itu. Oh iya. Oh iya Pak, begini. Kita kan hari ini mau membicarakan mengenai kurikulum Pak. Kurikulum sekolah kita. Oke Pak. Selain kemarin kurikulum itu ada terkendala dengan pandemi, kita nggak bisa memasukkan siswa. Ternyata di saat pandemi itu bahkan kita ditunjuk atau dinobatkan. Mungkin nanti Pak Salan bisa cerita bagaimana ceritanya kok bisa sekolah kita itu menjadi atau dijadikan atau apa bahasanya menjadi sekolah pusat keunggulan. Betul Pak. Iya. Apa itu Pak sekolah pusat keunggulan? Teman-teman Sobat TH itu masih banyak yang belum paham. Apalagi Sobat TH yang kelas 10, kelas 11 itu apa sih bedanya? Nah, monggo Pak. Oke, siap Pak. Betul Pak. Alhamdulillah tahun 2021. Jadi di awal tahun atau mau masuk tahun pelajaran 2021-2022 pada bulan Juni saat itu kita mendapatkan SK atau kita lolos gitu ya Pak menjadi sekolah pusat keunggulan. Jadi memang ada seleksinya Pak saat itu. Jadi ya dibuka seluruh Indonesia seperti itu untuk mengikuti seleksi sekolah pusat keunggulan. Jadi itu prosesnya 1 tahun Pak. Jadi tahun ini juga ada perencanaan lagi untuk ada pendaftaran lagi di sekolah pusat keunggulan. Jadi sesuai dengan namanya Pak, seperti itu pusat keunggulan. Harapan pemerintah juga sama. Jadi sekolah yang menjadi sekolah pusat keunggulan berarti itu bisa memberi contoh ke sekolah-sekolah yang lain. SMK yang baik itu seperti apa? Seperti itu Pak. Berarti bisa dikategorikan sekolah pusat keunggulan itu adalah dalam tanda kutip sekolah yang bisa menjadi contoh yang baik untuk sekolah-sekolah yang lain. Betul sekali. Harapannya pemerintah seperti itu. Dan semoga itu memang terwujud di sekolah kita. Jadi semoga sekolah kita juga bisa menjadi contoh untuk sekolah-sekolah yang lain. Seperti itu, Pak. Nah bedanya Pak sekolah pusat keunggulan dengan sekolah yang biasa, mungkin dari sisi apa ya pembelajarannya atau jurusannya atau apanya Pak, yang paling mendasar, yang paling beda dengan kurikulum yang lama itu apa Pak? Oke. Untuk sekolah pusat keunggulan pada tahun kemarin ya Pak, tahun ini yang berjalan lah Pak, 2021, 2022, semua sekolah yang menjadi sekolah pusat keunggulan wajib memberlakukan kurikulum yang baru Pak. Kurikulum yang baru, wajib memberlakukan kurikulum yang wajib. baru. Jadi memang itu hanya diberlakukan untuk sekolah
PK ya. PK di sini pusat keunggulan ya Pak, maksudnya seperti itu. Jadi sekolah non pusat atau sekolah reguler memang saat itu tidak diperkenankan untuk menjalankan kurikulum yang baru. Hanya sekolah pusat keunggulan saja yang wajib. Jadi nggak boleh nolak juga Pak. Yang lain belum boleh. Yang pusat keunggulan nggak boleh nolak. Jadi wajib memperlakukan kurikulum paradigma baru namanya Pak, seperti itu. Itu hanya SMK atau SMA MA juga bisa memperlakukan PK sekolah pusat keunggulan? Betul Pak, tapi beda nama ya Pak. Kalau di SMA itu namanya sekolah penggerak Pak. Sekolah penggerak. Sekolah penggerak. Jadi di SMK namanya sekolah pusat keunggulan. Di SMA penggerak pun juga sama Pak, menggunakan kurikulum baru. Kurikulum baru itu maksudnya kurikulum paradigma baru itu atau? Betul, ya. Dulu di awal memang di launching dengan istilah nama gitu ya Pak. Itu kurikulum paradigma baru. Dalam perjalanan karena kita orang SMK dan kelompok kita kan sekolah pusat keunggulan. Jadi gampangkannya bicara gitu Pak, ini kurikulum SMKPK begitu Pak. Tapi awalnya memang kurikulum paradigma baru karena memang harapannya menggunakan paradigma yang baru Pak, seperti itu. Menggunakan paradigma yang baru. Kurikulum yang baru ini atau kurikulum paradigma baru itu bedanya apa Pak? Yang tadi belum terjawab. Yang paling mendasar itu apa? Mungkin jamnya atau jurusannya atau apanya Pak? Awal dari konsepnya Pak. Jadi konsepnya yang kurikulum paradigma baru ini kita walaupun namanya paradigma baru, tapi filosofinya kita ngambil ke paradigma lama Pak, begitu. Kurikulum paradigma baru, tapi filosofinya ambil kurikulum paradigma lama. Kurikulum yang mana Bukan Pak? paradigma lama, tapi dari lampau Pak. Saat zamannya Pak Menteri Pendidikan yang pertama. Siapa itu? Ki Hajar Dewantara. Kita flashback ke sana ternyata. Iya. Jadi kita kembali ke sana, filosofinya Ki Hajar Dewantara saat itu kita ambil semua hikmahnya ini Pak. Semua filosofinya kita ambil, kemudian diterapkan di kurikulum paradigma baru ini dengan konsep merdeka belajar Pak. Ini konsepnya yang dikemukakan Pak Nadiem Makarim ya. Beliau mengambil dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Berarti maksudnya merdeka belajar sekolah itu bagaimana di kurikulum SMKPK ini? Oke, ini seketeknis saja ya Pak. Ke teknis kemerdekaan diberikan ke sekolah untuk mengembangkan sekolah itu. Jadi pemerintah sekarang itu sudah mengurangi kekangan Pak. Jadi mengurangi. Artinya kalau dulu kan ada ketidakberhasilan siswa itu pasti yang disalahkan kadang pemerintah. Ini kurikulumnya kok Pak. Gitu kan Pak. Tapi prosesnya nggak pernah mau disalahkan gitu. Sehingga tahun ini memang pemerintah itu sudah berpikir panjang, mencoba untuk memberikan kepercayaan penuh kepada sekolah. Seperti itu dengan beberapa aturan atau kekangan itu dilepas Pak. Jadi kalau kita di SMK ini kita bicara SMK ya Pak. Jadi memang ada beberapa itu yang memang sudah diwajibkan oleh sekolah mengembangkan diri. Pertama misalnya contoh Pak, yang ditentukan oleh pemerintah ini yang spesifik Pak itu adalah nama bidang dan nama program. Nama bidang dan nama program kalian. Kalau SMK ya karena SMK. Kalau SMK kita bicara SMK. Kalau dulu enggak tahapannya kan ada bidang, ada program sampai kompetensi. Itu ditentukan oleh pemerintah. Kita hanya ikut semuanya. Sampai tidaknya itu sampai nama mapel, jumlah mapel, KI, KD istilahnya Pak ya, KD-nya yang diajarkan harus apa itu semua menentukan adalah pemerintah. Nah, itu makanya dulu kalau ada apa-apa yang disalahkan pemerintah. Dalam tanda kutip pemerintah. Dari beberapa diklat juga begitu. Pemerintah juga bicara, ini sekarang yang menanggung desa bukan pemerintah lagi katanya gitu. Saya kembalikan ke sekolah masing-masing karena pemerintah hanya menentukan nama bidang, kemudian nama program keahlian, terus kompetensi hilang begitu ya Pak. Karena kompetensi hilang itu diganti nama konsentrasi. Konsentrasi, kompetensi diganti konsentrasi dan konsentrasi ini yang menentukan sekolah bersama dengan industri pasangannya Pak. Kok ada industri pasangannya berarti harus ada kerjasama dengan industri atau bagaimana? Betul sekali Pak, karena kita itu kan menjual
produk kita kan jasa, yang membutuhkan nanti adalah industri. Nah, ini sebagian besar ya Pak ya kita sehingga ya kita membaca dengan industri butuhnya apa toh. Nah itu disiapkanlah di sekolah. Kalau dulu kan menurut pemerintah. Nah sekarang menurut industri yang kita ajak bersama. Link and match ya. Kita ke industri, kita mau membuat kurikulum bagaimana, dan itu sekolah yang menentukan dan industri ya. Betul Pak. Gak boleh sekolah saja Pak. Oh iya. Nanti tambah seenaknya sendiri nanti ya. Kacau nanti. Oh maksudnya dilepas jadi kacau nanti malah. Berarti gitu. maksudnya Merdeka Belajar itu sekolah ini dalam tanda kutip bisa menentukan kurikulumnya sendiri. Betul. Apa yang akan diajarkan kepada anak-anak dan nanti endingnya mau bagaimana? Betul sekali. Oh, lah misalkan seiring berjalannya waktu ada perubahan, apakah kita boleh berubah juga? Boleh Pak, boleh. Makanya kita dikasih kemerdekaan. Jadi kenapa kok diberhentikan sampai program? Itu tujuannya adalah kita memudahkan untuk proses perizinan. Karena kita tahu sendiri kalau kita mau buat program yang atau bidang keahlian kalau dulu ya Pak yang baru itu proses perizinannya kan banyak panjang. Iya, betul. Artinya kadang ini harusnya secepatnya kita eksekusi, kita siapkan anak-anak ini karena peluangnya lagi besar-besarnya. Ternyata kita mentok di perizinan Pak. Nggak jadi lagi ya gitu kan. Sehingga dengan konsep baru ini sehingga sekolah itu dalam membuat konsentrasi itu lebih fleksibel. Pokoknya industri butuh spesifiknya begini ini bisa kita siapkan Pak, membuat konsentrasi sesuai dengan keinginan oleh industri. Dan kita nggak perlu izin lagi membuat perlu izin, tinggal konsentrasinya ini masuk di program apa yang sudah kita ada izinnya. Contoh di kita kan ada 9 program ya Pak. Contoh saya contohkan misalnya yang paling umum di masyarakat yang paling dikenal misalnya otomotif. Gitu ya Pak. Atau nek dulu namanya kompetensi keahliannya itu adalah TKRO, teknik kendaraan ringan otomotif. Sekarang itu nama programnya kan teknik otomotif. Teknik otomotif saja. Ya betul. Jadi kita proses perizinannya sampai dibuka program keahlian teknik otomotif. Kemudian bawahnya atau turunannya itu kan konsentrasi Pak tadi saya sampaikan. Nah sekarang di otomotif, teknik otomotif tadi kita bebas. Tapi bebas bukan tanda arti terus kita seenaknya sendiri gitu ya Pak. Memang kita harus ada kerjasama untuk menentukan konsentrasi. Jadi konsentrasinya misalnya kita mau buka TKR karena kita sudah punya, ya bisa. Ataupun dengan nama yang lain juga boleh Pak. Misalkan kita buka alat berat begitu, boleh bisa, Pak. Bisa boleh. Ya? Itu kan dalam naungannya teknik otomotif. Ya misalnya teknik sepeda motor juga boleh. Jadi banyak teknik pemesinan kapal juga boleh. Itu juga di bawahnya otomotif. Satu contoh seperti itu. Oh, dan itu tidak perlu izin lagi. Tidak perlu perizinan lagi. Lebih asik ya Pak ya malahan ya. Iya, jadi karena apa? Karena dulu kan enggak Pak. Kebanyak kadang kita membuat satu kompetensi terus muridnya banyak gitu kan Pak. Sehingga sebenarnya kebutuhannya juga enggak sebanyak itu. Sehingga lah sekarang kalau kita sudah punya murid banyak bisa kita spesikan. Mungkin kita bisa data dulu anak ini di sampling dulu atau diambil datanya dulu. Ini spesifiknya mau kemana, arah mana? Ini arah mana? Sehingga tidak over di satu jurusan. Sehingga kebutuhan industri ini bisa terpenuhi. Ya misalnya kebutuhan Toyota misalnya ya Pak, orang pinginnya saya anak otomotif ya diambilkan di otomotif. Tapi kan misalnya ada di Honda misalnya yang sepeda motor misalnya, kok butuhnya saya anak-anak alumni sepeda motor. Ya berarti kita buat untuk mereka. Tapi kalau misalkan kita sudah menentukan, misalkan teknik otomotif sekarang mau memperlakukan teknik kendaraan ringan misalkan. Berarti itu nanti selama 3 tahun ya kendaraan ringan terus. Atau di dalam perjalanannya 1 tahun nanti bisa berubah. Oh enggak boleh dong. Enggak boleh. Nanti kurikulumnya kacau Pak. Kan perencanaannya kan dari awal sampai lulus. Berarti 3 tahun ya. Misalkan 3 tahun selesai kita berubah menjadi yang lain juga bisa. Bisa. Atau mungkin tahun selanjutnya berbeda. Ya beda, tapi paketannya kan per 3 tahun Pak. Oh, per 3 tahun. Per 3 tahun sampai lulus. Artinya enggak boleh di tengah itu kita langsung pindah-pindah. Administrasinya susah nanti Pak. Kalau tidak, kalau masih sejalur masih bisa, tapi nek jalurnya berbeda kan. Wah itu menurut saya sih
Bagus Pak, tapi juga bisa menjadi bumerang kelihatannya Pak. Kita dibebaskan untuk memilih kurikulum kita sendiri. Iya kalau memang kita komitmen sekolahnya maju terus. Tapi mungkin kalau kita mungkin di tengah jalan gembos bisa saja malah menjadi bumerang bagi kita ya Pak ya. Betul sekali Pak. Jadi sekarang kembali ke satuan pendidikan Mas. Kalau mau maju ini bisa loncat makin jauh. Kalau santai-santai makin hilang Pak. Memang karena merdeka kan begitu Pak artinya tinggal kita bisa kalau dulu kan diatur ada standar minimal memang yang harus dicapai setiap satuan pendidikan artinya. Tapi bagi yang mau meloncat itu kadang kebentur dengan kekangan yang ada. Iya betul. Kalau dulu seperti itulah sekarang bebaskan mau loncat bisa, tapi nggak mau loncat nanti mah hilang Pak nanti Pak turun. Itu bumerang artinya. Atau kamu sudah dibebaskan kok nggak loncat, yo eman. Betul ya Pak ya? Betul sekali. Ini. Makanya kemarin kan tidak semua sekolah juga diberlakukan Pak, karena memang ini juga masih banyak pro dan kontra pastinya seperti itu. Nanti khawatirnya kan terjadi loss Pak. Loss kan. Ini dikasih kebebasan malah nanti kalau nggak mau loncat malah nggak karo-karo pendidikan di Indonesia ini nanti sehingga kemarin dari pemerintah memang belum memperlakukan secara umum. Jadi ini pilot projectnya adalah sekolah PK karena dari penilaian sekolah yang menjadi sekolah pusat keunggulan kan ya sudah mempunyai kelebihan Pak. Jadi dipercayalah kalau mau seperti ini itu bisa. Seperti itu sama negara Pak. Dan sekolah kita sudah dipercaya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah itu yang penting Pak. Iya. Betul. Oke Pak, selanjutnya untuk pembelajaran sendiri Pak. Ini kan sudah berjalan setengah tahun berarti ya? Iya. Ada pro dan kontranya mungkin Pak di kalangan Bapak Ibu guru atau siswanya. Kalau siswa sih menurut saya sih ikut-ikut saja ya. Gurunya Pak terutama Pak untuk menata gurunya kan ada beberapa mapel kan juga namanya berbeda. Betul Pak. Untuk kelas 10 memang masih domainnya ditentukan oleh pemerintah untuk konsepnya. Jadi sekarang kalau dulu itu ada namanya silabus begitu ya Pak. Silabus. Jadi kalau kita sudah masuk ke spesifik mapel mata pelajaran, itu dulu itu namanya silabus. Sekarang namanya capaian pembelajaran. Capaian Pak. pembelajaran. Oh nggak ada silabus ganti menjadi capaian pembelajaran. Ya kayak kuliah Pak. Seperti itu prinsipnya. Jadi capaian pembelajaran. Terus di SMK itu dibagi menjadi kalau dulu kan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi kalau sekarang itu dirubah menjadi fase Pak. Fase. Bagaimana itu fase? Fase itu pengelompokan berdasarkan minat umur sebenarnya Pak, seperti itu. Sebenarnya dari SD itu Pak ada fasenya. Tapi kita di SMK itu kelas 10 itu kena fase E. Jadi fase E itu kemampuan secara umum itu harus mampu apa, seperti itu Pak. Terus kelas 11 dan 12 itu kita masuk ke fase F. Nah di fase E kelas 10 ini semua perangkat itu masih sampai capaian pembelajaran tadi ya Pak itu masih disiapkan oleh pemerintah. Karena masih dasar. Tapi advance-nya di kelas 11 12 nanti terutama untuk yang kejuruan Pak, untuk yang produktif kalau sekarang namanya kejuruan itu dikembangkan tadi karena merdeka sekolah suruh mengembangkan. Sakarepe sekolah. Nah, betul. Nah, mau kemana kamu katanya gitu. Mau kanan makin baik, mau ke kiri gak karu-karuan. Tapi insya Allah sekolah kita insya Allah kita akan selalu baik. ke kanan Pak, seperti itu. Jalurnya ke kanan saja. Memang banyak kendala di awal Pak karena ini satu baru dan itu Juni kita di diklat seperti itu ya Pak. Saat itu juga masih pandemi, diklat kita juga secara daring. Daring 10 hari itu ya? 10 hari betul Pak. Terus harus kita mengimbaskan ke semua teman-teman yang mengajar di kelas 10. Pengimbasannya ke teman-teman. Dan perubahannya cukup banyak Pak. Dari kesiapan guru itu dari kurikulum yang lama dari sampai yang sekarang itu perbedaannya banyak sehingga ya tetap Pak namanya kita kan akhirnya keluar dari zona nyaman Pak. Kita sudah biasa gini sudah siap semuanya tiba-tiba ini berubah begitu. Tapi alhamdulillah karena teman-teman di sini sangat support seperti itu Pak. Walaupun ya kita kejar tayang karena harus diberlakukan kan harus kejar tayang Pak. Tapi karena semua support, semua siap dengan kondisi dan teman-teman yang ikut IHT menjadi komite pembelajar juga luar biasa Pak teman-teman sehingga akhirnya alhamdulillah bisa berjalan lancar.
seperti itu. Dan ini alhamdulillah udah dapat 1 semester. Dan ini kita sudah mulai prepare ke kelas 11 Pak. Karena kelas 11 orang kita harus buat semuanya Pak. Seperti itu. Yang kejuruan CP-nya buat sendiri. Turunannya lagi sampai siap digunakan untuk mengajar juga buat sendiri. Nama mapelnya juga buat sendiri Pak. Seperti itu ya. Nama mapelnya juga sendiri. Buat sendiri Pak. Kita dikasih kemerdekaan. Karena dulu kan kadang kita juga, ini pengalaman karena saya orang produktif Pak. Kadang ada nama mapel yang berulang-ulang. Ada kompetensi yang nanti keluar di mapel ini, keluar di misalkan di jurusan jenengan kan juga guru produktif. Betul. Di TOI atau TITL. Ada mungkin satu contoh mapel yang berubah, contohnya apa mapel? Rencana kita biasanya di otomasi kalau saya ya Pak ya, di otomasi itu kan ada 4 mapel kejuruan. Jadi ada pirati sensor dan aktuator, kemudian ada sistem kontrol elektropneumatik, sistem kontrol terprogram atau SKT kalau nyebutkan, kemudian sistem kontrol elektromagnetik dan elektronik seperti itu. Jadi ada 4 ini sebenarnya ada satu yang pertama tadi yang pirati sensor itu materinya itu banyak dipakai di 3 mapel. Begitu. Nah, sehingga kalau ini contoh di otomasi itu dilebur, yang satu ini dihilangkan, tapi kompetensinya dimasukkan ke mapel-mapel tadi. Karena pengalaman mungkin ini terjadi di sekolah kita ya Pak, itu sudah diajari di sini, pas kita pakai pasti kadang kita sering mengulang lagi materi tersebut, sehingga kita akan rugi waktu dan tidak efektif. Sehingga itu ditarik, mapelnya akan kita hilangkan karena kita dikasih kebebasan di sana, tapi kompetensinya nggak hilang. Langsung include ke mapel-mapel yang lain sesuai dengan kebutuhan. Harapannya include pas ngajar itu langsung paket gitu loh Pak. Nah, jadi enggak nanti ini sudah diajarkan di sana, ini belum gitu kan. Apalagi kadang kita sudah butuh ternyata di sana belum diajarkan. Nah, itu malah repot lagi Pak. Kalau dimasukkan kita tata yang bagus karena kita dikasih kemerdekaan tadi. Sesuai kebutuhan, mana yang memang harus kita ajarkan, mana yang memang itu sudah tidak perlu, berarti kita bisa hilangkan. Jadi efektif seperti itu. Itu contoh. Untuk pembelajaran di Tunas Pak, itu dengan penerapan kurikulum baru, masa pandemi, prosesnya gimana Pak? Kita kan sudah mulai masuk ya ini ya, alhamdulillahnya sudah ada izin ya. Berapa persen itu Pak? Sampai hari ini kita kurang lebih 50% hari ini. Tapi ini juga berjalan terus melihat situasi, dan persentase itu bisa berubah kapanpun Pak. Tinggal kita lihat situasi yang ada di lapangan seperti apa. Dari pemerintah juga seperti apa, karena kita berusaha menjadi warga negara yang baik Pak ya, harus tetap mengikuti instruksi. Iya, berarti kita memang sudah ada PTM tapi terbatas Pak ya. Masih terbatas. Tidak semua murid juga masuk. Betul. Karena sekali. Ya memang tetap ini masih masa pandemi, tidak mungkin kita langsung masukkan semuanya. Betul. Tinggal kita efektifkan menata jadwalnya Pak, gimana di saat PTM ya betul-betul harus kita maksimalkan. Daring juga kita berupaya bagaimana daringnya itu juga seefektif mungkin. Betul Pak. Jadi perencanaannya nanti bisa di daring, tapi eksekusinya di saat ketemu, intinya seperti itu. Sehingga walaupun dengan kondisi ini ya tetap kita harus tetap bangkit. Dan ini kan bisa menjadi peluang gitu kan Pak. Kondisi pandemi ini, kalau peluang. Kita bisa memanfaatkan itu bisa menjadi peluang. Tapi kalau kita tidak bisa memanfaatkan, ya kita akan terbawa oleh situasi yang ada, intinya seperti itu. Karena kalau sama anak-anak itu Mas Tardidi di sini itu selalu tak motivasi, ini peluang. Karena kita hampir seluruh Indonesia pasti terlena dengan kondisi saat ini. Jadi anak-anak tak wanti-wanti kadang begitu Pak. Ini peluang emas kalau kita bisa manfaatkan. Karena yang lain terlena, kita jangan sampai terlena, harus jalan. Memang kadang-kadang kita pandemi begini saja, santai saja, kadang-kadang begitu ya Pak ya. Kan melihat temannya Pak, pas sekolah lain paling ya begini. Ini aja lah. Nah, kita begitu ya begitu hasilnya Pak itu. Tapi kita harus fokus untuk menata masa depan. Betul sekali Pak. Dan kita harus meluncur bagai roket. Oh iya Pak ya. Oh ya, mengenai tadi di awal sudah kita sampaikan Pak Sahlan ini alumni sini. Dari Tunas untuk Tunas. Wah, sekarang sudah membangun Tunas. Ada saja. Kemarin ini nggak usah kurikulum ya Pak ya. Kita nggak usah bahas kurikulum sudah. Kita bahas kemarin kan kita
juara 1 LKS tingkat nasional, Mas. Iya Pak. Ya. Kemarin LKS yang tahun 2021 ya Pak. Ya. Kita kan di sekolah kita ada 4 Ada 4. mata lomba. Alhamdulillah yang 3 dapat juara 1. Yang 1 dapat juara 2 kemarin ya, betul. Dan yang juara 1 salah satu pembimbingnya adalah Pak Sahlan. Dulu ketika jadi siswa berprestasi, sekarang jadi guru juga berprestasi. Tidak salah sekarang menjadi pejabat di sekolah kita. Entah Pak, itu amanah kalau pejabat ini ya Pak. Semoga bisa dijalankan lebih baik aja. Oke, kalau kemarin kita memang saya masuk ke sini itu 2006 ya Pak. 2006. Sebentar, lulus kan 2002. Betul. Berarti kuliah 4 tahun. Saya kuliah tak tempuh 3,5 tahun. 3,5 tahun. Iya. Itu beasiswa juga ya katanya itu ya. Prestasi. Beasiswa lanjut kembali ke daerah. Iya, karena yang membiayai pemerintah pusat. Jadi ada akadnya seperti itu Pak dulu. Memang ada kayak perjanjian lah bahwa pemerintah yang mengeluarkan uang, tapi pemerintah kan juga harus mendapatkan hasil dari yang dikeluarkan. Dan saat itu memang harus kembali ke daerah masing-masing. Dikasih kebebasan sama pemerintah Pak, mau di mana, di sini seperti itu. Iya. Cuman pas tahun 2006 itu saya sebelumnya juga saya sering komunikasi dengan sekolah sebenarnya karena dalam proses perkuliahan kan ada PPL juga ya Pak. Saya di sini juga di sekolah. PPL-nya di sini dulu. Di sini ya. Karena harus di daerah lagi balik Pak ke sekolah asal. Iya. Terus bincang-bincang, terus saya cerita mau lulus, ini mau diterima lagi atau saya nyari daerah lain, sekolah lain tapi yang di Pati karena kembalinya kan harus ke daerah. Oh, berarti kembalinya tidak harus di SMK Tunas waktu itu ya. Tidak wajib. Yang penting di Pati. Di Pati. Karena daerah saya Pati. Dan panjenengan memilih. Dan saat itu karena saya memang dari Tunas gitu ya Pak. Jadi kan tetap saya harus izin ke Tunas dulu. Ini saya harus kembali ke Pati. Nek mau dipergunakan di Tunas ya saya kembali ke Tunas. Kalau misalnya tidak ya saya baru cari yang lain begitu. Dan alhamdulillah saya dipercaya saat itu sama Ibu Kepala Sekolah untuk bisa gabung di Tunas Harapan. Saya kembali ke Tunas 2006. 2006 saya itu ingat sebelum mulai aktif kan Juli ya Pak, tapi Maret itu saya sudah dimintai tolong untuk membimbing lomba saat itu mekatronik. Langsung membimbing lomba mekatronik. Ya, saat itu mekatronik, alhamdulillah dapat juara 1 juga di nasional. Juara 1 nasional. Padahal baru lulus kuliah, masuk jadi guru membimbing lomba langsung juara 1 nasional. Meneruskan Pak, karena meneruskan bimbing karena dulu pembimbing saya seperti itu, artinya pas saya kuliah dibimbing. Karena wis Pak ini dilanjut saja nanti di ke Jakartanya pada saat nasional saat itu. Terus mulai berkarir, saya dulu megang mekatronik sejak 2008 waktu ada mata lomba mobile robotik ya Pak. Mobile robotik. Pertama kali di Makassar saat itu saya ingat. Saat itu saya beralih ke robotik. Mobile robotik. Ya betul. Kemudian alhamdulillah pertama kali kita ikut. Pertama kali juga dapat juara 1. Alhamdulillah. Dan yang terakhir juga tahun 2021 itu juara 1 Pak. Iya, seperti banyak sekali luar biasa. Anak-anak yang luar biasa Pak. Iya. Kalau pembimbingnya itu hanya mensupport saja. Enggak, kalau saya anak yang sebagus apapun tanpa pembimbing yang hebat ya anak enggak jadi. Dengan yang luar biasa. Tipsnya bagaimana Pak? Kok bisa? Kalau kita bicara anaknya yang hebat, kalau anaknya hebat nyatanya setiap tahun juara, berarti kan gurunya yang hebat. Mungkin tipsnya Pak, mungkin bisa dibagikan ke teman-teman guru yang lain di Tunas ataupun di sekolah-sekolah lain. Kok bisa sih, bagaimana sistem pembimbingannya agar anak itu bisa juara? Berarti bukan gurunya Pak, tadi saya bilang muridnya Tunas memang baik-baik Pak setiap tahun. Ya itu nilai lebih juga yang lain. Betul. Iya Pak. Kalau kita lihat dari sisi pembimbingannya. Oke, memang ini secara umum ya Pak. Memang yang pertama kita cari itu, kalau saya nyari anak peserta didik itu yang memang pertama niatnya dulu itu tulus Pak. Karena kompetensi itu insya Allah bisa dibentuk. Ya karena saya itu cari anak yang memang berniat-niat ikut kompetensi. Lomba pengen ya. Pengen dulu yang penting pengen ya. Dulu. Karena dengan keinginan yang kuat
kita kasih beban apapun, anak pasti berjuang. Gitu. Berjuang sampai tercapai. Tapi nek niatnya atau semangatnya kurang di tengah perjalanan hilang, Pak. Pasti seperti itu. Berarti awal mula Pak Salan menyeleksi anak dulu. Betul. Yang semangatnya atau motivasinya untuk lomba itu kuat. Nanti nek sudah dapat yang kuat-kuat baru kita pilih yang punya kemampuan lebih dibanding yang lain, Pak. Tapi yang pertama kali kita adalah anak yang punya niat dulu. Jadi dari sana, setelah dari sana kita proses kan Pak, pembelajaran seperti biasa. Memang kalau saya itu target Pak biasanya. Jadi harus bisa memenuhi target yang saya inginkan. Target itu target harian, target bulanan atau apa? Biasanya semua biasanya. ada Pak, harian ada, bulanan ada. Jadi anak misalnya sudah belajar 1 minggu harus mampu apa? Ya saya uji di sana. Dan Pak Salan sudah memplotkan. Iya betul. Sampai mau lomba harus sudah mampu apa. Dan memang anak harus punya waktu luang Pak dalam lomba. Jadi saya mengatakan rumahmu nanti yang kedua ini sekolah. Iya. Bahkan mungkin jadi nomor 1 gitu. Kamu pulang itu numpang tidur gitu. Oh gitu ya. Iya, Pak. Karena sering berkecimpung di sekolah ya, latihan-latihan. Anak-anak bahkan saya sering nyarankan kalau udah terlalu malam jangan pulang, izin orang tua. Tidur di sekolah. Itu mengurangi resiko yang di jalan. Karena memang kalau kita hanya sisa waktu yang sedikit, mungkin harian kok kita sekolah itu idealnya jam 7 sampai jam 4 misalnya. Karena habis itu pulang ya nggak dapat apa-apa. Iya. Karena prinsip saya anak lomba ya jangan terlalu mengalahkan yang lain. Jadi walaupun tetap di saat-saat tertentu kadang ada kita izin untuk tidak ikut mapel umum ya Pak, tapi secara umum jangan terlalu ada yang dikalahkan. Jadi semua jalan karena hidup itu tidak hanya dari lomba. Oh iya betul. Jadi kamu setelah lomba menang, kadang kita juga masih butuh yang lain juga. Betul. Jadi tak pesangi pembelajaran normal, di luar pembelajaran itulah kamu maksimalkan. Di luar artinya ya sudah sampai malam. Rata-rata anak-anak itu sampai jam 9 biasanya Pak. Lah ini Pak, banyak orang yang tidak tahu. Taunya itu orang wah juara, wah karena siswanya hebat, karena ininya hebat. Belum tahu, padahal untuk mencapai juara itu perlu proses yang berdarah-darah. Betul, Termasuk itu kalau temennya sudah pulang sekolah tidur main, kita anak-anak harus berjibaku untuk menyelesaikan tadi target-target yang sudah Pak Salan tentukan. Betul Pak. Karena apa? Di saat saya mengacu saat perlombaan Pak, lomba itu tidak senyaman lomba mungkin lomba mapel lain gitu ya Pak. Artinya terutama di robotik itu kita kadang tidak kenal waktu lomba Pak. Jadi kadang kita jam 7 sampai jam 9 malam Pak, non stop. Hah? Begitu? Iya betul Pak. Wah. Jadi non stop, paling izin pas makan siang, sholat, makan siang, sholat, habis lanjut terus. Itu pun berlanjut 3 sampai 4 hari kan perlombaan. Nah kalau anak nggak dididik dari awal, walaupun mungkin bagus Pak, lomba hilang Pak. Mentalnya juga harus dididik juga betul. ya. Jadi makanya dia kok isuk sinau sampai malam misalnya dia harus belajar lagi mengembangkan kompetensi di mata lomba yang diinginkan. Itu ya selain dapat ilmunya, jadi tenaganya juga harus kuat di sana Pak. Nah enggak nanti ngantuk Pak itu. Ngantuk ya sudah saat lomba ngantuk enggak karu-karuan hasilnya. Ini berarti memang fisiknya juga harus dilatih ya Pak ya. Betul. Mungkin secara teknis tidak ada hubungannya dengan robotik dengan fisik ya Pak ya. Betul. Tapi ternyata memang di sekolah kita kan memang ketika mau pembelajaran ada pemanasan dulu ya, yang sederhana push up, sit up dan lain macam. Betul. Ternyata itu untuk agar fisiknya, agar staminanya juga kuat. Betul. Dan itu yang penting Pak. Yang penting itu. Nah sekolah kita juga memang sudah menjadi tradisi itu ya Pak ya. Sudah menjadi budaya kita. Itu memang untuk menciptakan anak yang sehat. Iya. Di lomba lebih pelagi Pak. Iya Pak. Karena kemarin juga banyak yang mengeluh ternyata anak SMK tidak lulus karena kesehatannya kurang. Medical check up-nya tidak lolos Pak. Betul. Itu kan eman-eman sekali secara kompetensinya sudah masuk, dia kemampuan sudah oke. Tapi karena mungkin kesehatannya kurang maka tidak lolos. Betul. Berarti memang harus sejalan ya Pak ya. Betul. Dan ke depan ini Pak, kembali sedikit kurikulum ya. Ke depan di Tunas Harapan nanti akan kita rencanakan untuk anak itu sudah mengadopsi kerja di industri. Jadi anak nanti belajar itu dari jam 7 sampai jam 4 ke depan. Jam 7 sampai jam 4 di produktif ke depan seperti itu. Jadi kalau sekarang kan masih
6 jam ya Pak, jam 12 selesai. Shift pagi, shift siang. Nah, nanti ke depan itu akan kita tata untuk jam 7 sampai jam 4. Minimal 8 jam. 8 jam. Wah, ini masih bocoran berarti ya. Ya, ini ke depan kalau ini. Ini memang sudah kita planning. Semoga tahun ajaran baru nanti sudah bisa kita jalankan. Tujuannya ya tadi Pak, membiasakan. Ben siap. Siap. Karena selain Pak Sobiron tadi kok kadang gagal di saat tes Medical check up. ya Pak. Ternyata setelah masuk anak juga gak kuat Pak. Banyak itu. Secara umum ya Pak. Tapi ini bukan di sekolah kita, tapi secara umum di Indonesia itu dari data penelitian itu anak itu tidak kuat bekerja. Jadi setelah bekerja beberapa hari, beberapa bulan dia resign. Alasannya tidak kuat. Oh iya. Karena beban kerja seperti itu. Lah, itu sebenarnya kan hanya butuh proses ya Pak artinya. Makanya mumpung masih di sekolah, kalau di industri kan nggak memenuhi langsung keluar, nggak memenuhi keluar. Nah, mumpung masih di sekolah karena sekolah itu memproses, mendidik gitu ya Pak. Oh awalnya mungkin tidak mampu, tapi lama-lama mampu sehingga di saat lulus nanti mau beban kerjaannya kayak apa sudah mampu. Ini Pak, kalimat yang saya suka. Mungkin awal-awal itu ya mungkin susah. Kita membiasakan hal-hal baru memang awalnya susah. Betul. Ibarat burung itu mau terbang ya awalnya turun dulu, tapi ketika sudah bisa kemudian dia bisa naik. Awalnya memang turun dan dulu. enjoy kalau udah bisa. Iya. Tidak beban lagi begitu. Itu yang penting. Oke, Pak Sahlan, terakhir untuk pesan untuk anak-anak didik kita, untuk Sobat TH yang ada di rumah, kira-kira apa yang mau disampaikan ke Sobat TH? Siap. Ini terkhusus untuk peserta didik Tunas Harapan, seperti itu ya saya berpesan. Memang kondisi saat ini kondisi pandemi. Seperti tadi di awal, di tengah-tengah percakapan saya dengan Pak Sob saya sampaikan. Ini juga bisa kita ambil menjadi peluang emas. Karena kita lihat seluruh Indonesia peserta didik sekarang kalau kita lihat ya secara umum pasti semuanya terlena dengan kondisi yang saat ini, daring di rumah, tidak ikut daring dan lain sebagainya. Fisik tidak karu-karuan karena kebiasaannya hanya tidur, makan tidur. Lah karena kita melihat ini adalah secara umum seperti ini, jadi secara umum terjadi loss yang luar biasa. Nah ini harus kita ambil khusus anak-anak peserta didik SMK Tunas Harapan, kita ambil peluang emas ini. Jadi kita jangan terlena, kita siapkan betul ya. Kita satu jalan, satu tujuan dengan sekolah, ikuti aturan sekolah yang ada karena sekolah ini dengan peluang ini akan berusaha mengajak kalian semuanya untuk menjadi generasi emasnya. Ya, generasi emas. Jadi jangan ikut terlena tapi kita siapkan, mumpung yang lain terlena, kita lompat sejauh-jauhnya. Itu saja pesan saya Pak. Mumpung yang lain terlena, yang lain tidur, kita bangun. Kita lari ya. Oke, terima kasih Pak Sahlan atas kedatangannya di TH Podcast. Luar biasa. Terima kasih juga Senang sekali Pak saya. Boleh kapan-kapan diundang lagi Pak. Bisa. Kapan-kapan kita perbincangkan yang lebih menarik lagi Pak. Siap Pak. Baik Sobat TH, terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang dapat kami sampaikan perbincangan kita. Semoga apa yang kami perbincangkan ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di TH Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, keluarga besar Tunas Harapan, dari Bapak Ibu guru, dari semua peserta didik dan orang tua peserta didik beserta alumni, jangan lupa ya untuk subscribe, like and comment channel kami Tunas Harapan Pati, SMK Tunas Harapan Pati.